Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faruk Esa Putra dari STT Nurul Fikri. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Digital Forensik tentang Forensic Investigator and Skip Bell Use Case. Nah, ini kalau nggak salah juga saya pernah lihat ini masuk ke Forensic Puzzle yang kedua kalau nggak salah ya, bagian yang kedua. Dan kita coba nanti untuk menyelesaikan dan menganalisis investigasi forensik dari kasus ini. Oke. Nah, ini saya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada namanya cache and skip ball use case. Nah, di sini after being released on bail, setelah terlepas dari apa ya? Coba kita translate ya. Oke, Google Translate. Nah, setelah dibebaskan dengan jaminan, Andy Cover menghilang. Untungnya para penyidik dengan hati-hati memantau aktivitas jaringannya sebelum dia meninggalkan kota. We believe Anne may have communicated with her secret lover. Kami yakin bahwasannya Anne ini melakukan komunikasi dengan kekasih rahasianya yaitu Mr. X sebelum dia pergi gitu ya. Kemudian say the police chief, kepala polisi bilang the packet capture may contain clues to her whereabouts. Nah, mungkin bisa jadi paket jaringan ya di sini dan network mungkin menyimpan banyak clue untuk mencari di mana keberadaannya. Oke, ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kamu adalah forensic investigator. Jadi di sini dalam UAS kali ini, UAS Digital Forensik ini, saya berperan sebagai forensic investigator. Your mission is to figure out what an email. Nah, tugas kamu adalah konfigurasi mengeluarkan apa yang ada dalam an email, apa yang sudah di-email oleh N. Where she sent, kemana dia mengirimnya, dan recovery evidence including. Dan apa saja nih data-data yang include di dalamnya, evidence apa aja yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada 8 pertanyaan. Yang pertama, what is Anne's email address? Apa alamat emailnya dari Anne's? Kemudian yang kedua ada what is an email password? Apa nih password dari email Anne's? Yang ketiga ada what is an secret lover email address? Nah, jadi secret lover nih, kekasih rahasia si Ants nih emailnya apa gitu ya. Kemudian yang keempat, what two items did uh, and tell her secret lover to bring? Apa dua item yang dikasih tahu N kepada apa kekasih rahasianya untuk dibawa? Yang kelima, what is the name of the attachment and send the hair secret lover? Apa yang dikirim oleh N attachmentnya filenya gitu ya. Apa yang dikirimnya, nama filenya dikirim ke secret lovernya atau kekasih rahasianya. Kemudian yang keenam, what is the MD5 sum of the attachment and send the to her secret lover? Apa isi file MD5-nya ya? MD5 tuh kayak hashnya gitu ya. Kemudian dari file yang dikirim ke secret lover tadi. Nanti kita cek. Kemudian yang ketujuh, in what city? Di kota apa and country, negara apa is there renders force point? Nah, di kota apa nih dan negara mana dia akan dituju oleh N. Kemudian yang ke-8, what is the MD5 sum, 5 sum of the image embed? Jadi mungkin nanti dalam kasus ini ada gambar yang termasuk dalam dokumen tersebut dan apa nih MD5 sumnya. Oke, baik, kita lanjut. Apa aja peralatan yang akan digunakan dan toolsnya, filesnya apa aja ya? Ini sebagai contoh saja, sebagai simulasi untuk kali ini maksudnya ya. Yang pertama saya menggunakan laptop Lenovo IdeaPad Intel i7 Gen 11, kemudian dengan OS Windows 11, kemudian saya nanti akan menggunakan Windows PowerShell, kemudian application Wireshark ya, ini untuk capture network security atau capture networknya ya, jaringan sesuai dengan use case yang di atas tadi ya. Dia akan mengcapture file dalam suatu jaringan ya, apa aja yang aktivitas sudah dilakukan dalam jaringan tersebut. Kemudian di sini ada evidence file MD5, namanya adalah evidence 02.pcap ya.
Ini pcapture gitu ya. Ini Damore MD5-nya dari file ini. Kemudian nanti kita akan menggunakan website Motobit ya untuk mengdecode base 64-nya. Nanti ada kode-kode yang base-nya itu formatnya 60 base 64. Nanti kita akan decode dan menjadi sebuah kalimat gitu ya. Nah, ini ada filenya, kemudian ini ada soalnya ya, soalnya. Kemudian di sini ada WhereSock. Dan ini device saya ya dengan RAM 16 GB dan lain-lain. Oke. Kita langkah pertama nanti teman-teman harus install Wireshark dulu. Install Wireshark dulu, kemudian kalau install Wireshark mungkin bisa di sini ya. Wireshark install gitu ya. Nah, di sini nanti ada download Wireshark. Teman-teman masuk ke sini. Kemudian nanti pilih sesuai dengan sistem operasi teman-teman gitu ya. Di sini ada Windows, ada macOS, dan ada source code nih untuk PC, untuk Linux gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Sebelumnya kita buka dulu filenya. Pertanyaannya adalah what is an email address? Nah, kita buka filenya. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, kita menggunakan Wireshark. Jadi file tersebut tadi, file evidence 02.pcap itu, pcap itu akan kita buka menggunakan Wireshark ya. Dan setelah dibuka, nanti kita akan mencari yang namanya MSTP. SMTP. Kenapa SMTP? Karena yang kita cari adalah menggunakan base-nya adalah email gitu ya. Jadi salah satu protokol yang digunakan untuk mengirim email adalah SMTP. Nah, di sini diketahui dari gambar ini ya, dapat diketahui bahwasannya mengirim email adalah di sini ya, mail from, berarti ini adalah yang digunakan N ya, berarti N mengirim gitu ya. Email yang digunakan adalah sneakyg33k@aol.com. Nah, ini adalah pengirimnya. Berarti ini adalah email yang digunakan N untuk mengirim pesan. Nah, cara bukanya gimana? Kita cari filenya. Nah, di sini ada file, kita cari di sini evidence pcap ya. Nah, ini kita klik kanan, kemudian open ya. Ini udah saya buka, berarti nanti otomatis ke Wireshark. Nah, Wireshark. Nah, ini adalah tampilan dari file evidence 02 pcap. Nah, di sini kita bisa nyari karena kita berupa email, jadi kita cari searching saja SMTP. Enter. Nah, di sini banyak paket-paket protokol SMTP ya, mulai dari login, ada login. Nah, nanti ada soal untuk password. Nah, di sini ada password juga ya, ini passwordnya. Dan untuk sekarang kita akan melihat email ini. Nah, ini dia tadi ya, file yang tadi kita buka. Ini adalah email yang digunakan oleh N. Dan pertanyaan satu terjawab. Si gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. What is email password? Ya, tadi udah ditunjukkan juga. What is an email password? Nah, setelah tadi kita buka ya Wireshark-nya, nanti kita buka satu data dengan format base 64, kemudian melakukan decode di web motobit.com dan hasilnya passwordnya dapat itu ya 558R00LZ. Nah, ini yang di atas ini capture-nya, kemudian yang di bawah ini adalah hasil dari decode-nya ya. Bisa dilihat ada username sneakyg33k@all.com dan passwordnya 558R00LZ. Kita praktekkan cara mendapatkannya gimana. Kita buka Wireshark. Nah, Wireshark ini ada di sini. Dan ini sebenarnya udah ada di sini ya. Ini password ya. Ini udah bisa kita buka di sini. Ya, tapi kalau kita mau copy ya dari sini aja. Kemudian kita follow, kemudian TCP stream ya. Klik kanan, kemudian follow TCP stream. Nah, di sini ada file baru yang muncul, tab baru. Nah, di sini ada auto login ya, sama dengan keterangannya di sini nih. Auto login dan passwordnya juga ada deh. Nah, kita buka, kita copy saja yang ini. Dari auto login sampai ke bawah. Nah, sampai sini ya, copy. Kemudian kita membuka website yang namanya ini ya, Motobit yang tadi ya kita masukin. Nah, ini kita hapus dulu.
Kita masukin kode yang tadi. Yang ini kita hapus di atas. Ini karena saya menggunakan Windows ya, jadinya base-nya GUI. Ya, kalau kita menggunakan Linux, bisa aja langsung di terminalnya gitu ya. Oke, coba convert ya. Ini di decode, pilihan di decode. Kemudian di sini nggak usah ekspor, kita output aja langsung teks. Dan kita lihat hasilnya. Tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, dari hasil ini tadi, ini ya, base 64 tadi yang kita base stringnya ini, kita dapat username ak ak akyg 33k@all.com ya, dan passwordnya 558R00LZ. Nah, ini passwordnya. Oke, gitu. Gampang ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. What is an secret lover email address? Nah, apa nih email dari kekasih rahasianya si N ini ya. Nah, dari file tadi, capture where sock tadi, ya, capture yang ini, capture yang sebelah sini, kita mendapat terlihat bahwa email dari Mr. Secret x@owl.com memanggil N dengan sweetheart ya. Yang ini nih, sweetheart dan di terakhir ada love N. Nah, jadi bisa dipastikan bahwasannya ini merupakan orang yang spesial bagi N gitu ya. Dan bisa kita simpulkan bahwasannya email yang menjadi secret lover-nya N menggunakan email mrsecretx@owl.com. Nah, cara dapatnya gimana? Kita buka ke WordShark kembali. Oke, WordShark. Kemudian di sini kita cek, masih SMTP. Kita cari SMTP. Nah, di sini kita lihat ada email pertama, ini resep2. Berarti ini resep2 yang pertama ya. Kemudian coba kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada pengiriman yang kedua. Ya, pengiriman email yang kedua nih. Dari sini YG ke Mr. Secret. Nah, di sini juga banyak nih data-data fragment. Nah, kemungkinan N itu mengirimkan suatu file ya. Mengirimkan suatu file ke Mr. Secret at x@owl ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwasannya kita dari mana dapat kata-katanya tadi ya, love you gitu ya. Love dan sweetheart ya. Kita klik kanan, follow, kemudian TP stream. Nah, ini dari email dari N ke Mr. Secret ya. Kita lihat isinya. Nah, isinya ini ya teman-teman. Hey sweetheart, bring your fried password and betting sweet address. Attach love N. Nah, itu ya. Ini menandakan bahwasannya Mr. Secret-nya ini menggunakan email mrsecretx@owl.com. Oke, baik kita lanjut. Oke, lanjut pertanyaan keempat. What two items did Anne tell her secret long for lover to bring? Apa dua item yang Ed suruh untuk dibawa oleh kekasih rahasianya gitu ya. Nah, dari data yang tadi yang kita buka, ini capture-nya, screenshot-nya, bisa dilihat bahwasannya dia menyuruh membawa fake password, fake passport, dan bathing suit atau baju mandi ya. Nah, dua benda inilah yang dibawa oleh, yang harus, bukan dibawa oleh N ya, yang bring your fake ya, dibawa oleh kekasih N. Oke, kekasih N. Nah, filenya bisa kita lihat di sini. Oke, sorry. Nah, ini ya. Bring fake passport dan bathing suit. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kelima. What the name of the attachment and sent to her secret lover? Apa file rahasia ya gitulah ya. Yang dikirim ke cowoknya rahasia. Cowoknya apa? Kekasih rahasianya N gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini saat kita mencari SMTP tadi, SMTP. Nah, ini banyak file data fragment ini ya, bisa kita lihat data fragment. Ini menandakan ada suatu attachment yang dikirim oleh Anne ke Mr. Secret tadi.
Nah, ketika kita buka salah satunya ya, klik kanan, follow TCP stream. Nah, ini kita lihat tadi ada pesan juga. Pesan ini ya, smash your heart, dan di bawahnya harusnya ada yang namanya filenya, name. Nah, ini di sini kita dapat. File name-nya adalah secret doc ya, docs. Nah, ini nama file name dari yang dikirim N gitu ya. Jadi sudah terjawab nih. Datanya adalah namanya secret doc. Nah, ini nama attachment-nya. Terjawab sudah pertanyaan yang kelima. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keenam. What is the MD5 sum of the attachment N? Nah, apa nih file MD5 sum-nya nih dari file yang tadi ya. Nah, di sini kita sedikit di sini kita akan memakai website yang tadi, motobit.com. Nah, nanti setelah mendapatkan data dengan format base tadi yang AAA yang banyak ini ya, yang banyak AA yang banyak ini, nanti kita jadikan kita download, ya kita dump, nama itu kita dump. Jadi sebuah data yang kita dapat tadi itu dengan format base64 kita jadikan file dump gitu ya. Kita simpan dengan nama secret_renderspost.bin, kemudian kita download dan nanti kita rename namanya menjadi file secret_renderspost.doc dan lakukan hashing file di Windows PowerShell dengan perintah certutil min hash file secret nama filenya, kemudian hashingnya apa nih, pakai MD5 gitu ya, berarti MD5. Nah, kita coba, kita ke Warsak dulu. Oke, kita ke Warsak, kemudian ini ya, ini yang filenya itu tadi ya, jadi ini sampai bawah, dari atas sampai bawah, cukup panjang ini ya, kita giniin sampai nanti batas terakhirnya, ada batasnya. Oke, ini batasnya ya, AA yang terakhir ini. Kita copy, kemudian kita ke website ini tadi ya, motobit.com, until base 64 decoder. Nah, di sini kita refresh saja, refresh dulu untuk menghilangkan file yang tadi. Oke. Sorry. Oke, ini ya. Ini kita hapus saja, kita masukin file yang tadi, paste ke sini. Nah, ini filenya panjang sekali ya, data-datanya panjang sekali. Nah, kita caranya ini decode, kemudian ini export ya, export to binary file. Jadi ini kita kasih nama secret_renderspost.bin. Kemudian kita convert the source data. Oke, menunggu beberapa saat untuk mendownload datanya. Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat di download ya. Di download. Nah, ini ada datanya tadi ya. Datanya di sini. Kemudian ini kita rename saja. Rename. Kita ganti menjadi, oh sudah deh. Oke. Ya, ini sudah ada. Ini ya, ini filenya tadi. Kita harusnya ini kita ganti jadi, ini kita hapus dulu deh. Doc text. Sorry. Right. Yes. Nah, ini filenya ya, file docnya. Nanti kalau kita buka ini akan menjawab pertanyaan di setelahnya ya, ada tempatnya di sini. Oke, kita simpan dulu saja. Oke. Setelah itu kita buka PowerShell ya. PowerShell. Sorry. Di sini kita coba buka, tekan shift ya. Teman-teman kalau mau buka PowerShell langsung dari download gitu. Jadi klik shift, klik kanan, kemudian show more option, langsung di sini open PowerShell window here. Nah, di sini teman-teman masukin perintah yang tadi nih ya. Nah, karena saya udah sebelumnya udah ada, berarti udah ada seharusnya sebelumnya ya. Tinggal ganti nama filenya saja. Certutil min hash file. Jadi certutil itu untuk mengubah suatu file itu menjadi hashing ya. Di hashing file itu, di hashing perintahnya di Windows. Kemudian nanti min hash file, kemudian namanya tadi set doc, kemudian
MD5 tuh formatnya mau dijadiin hashingnya apa gitu ya. Kemudian kita enter. Oke, mungkin masih berjalan ini ya, filenya masih berjalan gitu ya. Oh, ada proses yang sedang berjalan. Oke, kita close dulu. Ini kita coba hapus dulu ya. Oh, nggak bisa ya. Oke, sebentar. Ini coba. Oke, white. MD5. Nah, sebentar. Coba the process can access file. Oh, file sedang dipakai oleh yang lain ya. Berarti nggak boleh dibuka dulu kali ya. Kita coba close. Nah, berarti tadi nggak boleh dibuka filenya teman-teman ya. Nah, kita coba masukin lagi perintahnya. Send to till has file secret. Oke, ini perintahnya ya. Send to till has file secret default doc MD5. Jadi itu formatnya. Kita enter. Nah, ini hasil dari hashnya 9E423E1111DB88 nanti terakhir 1923. Nah, ini hasil dari hash file secret render secret renders false doc. Nah, kita cocokin sama jawaban kita apakah sama gitu ya. Nah, setelah didapat tadi MD filenya adalah sama ya teman-teman. 9E423E11DB88 F01BB FF dan seterusnya. Nah, ini hasil dari MD5 sum dari file secret renders false.doc tadi yang sudah kita ubah namanya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. In what city and country is the renders false point? Nah, ini jadi renders false itu poinnya apa tempatnya di mana gitu ya, kotanya dan eh, negaranya. Nah, tadi file yang tadi kita buka, ini kita buka. Kemudian di sini ada gambar ternyata. Dan lokasinya adalah Playa del Carmen di negaranya adalah Meksiko. Nah, meet me at the fountain there in this phone point address below. I'm bring elder cash. Nah, saya bawa semuanya dengan cash gitu ya. Meet jumpa di sini gitu. Ya, dari N ke kekasih rahasianya tadi. Oke, ini kita close. Ya, sudah terjawab pertanyaan nomor 7. Dan pertanyaan yang terakhir. What is the MD5 sum of the image? Nah, tadi gambar yang tadi kita embed tuh ya. Di embed dalam dokumen. Kita harus cari nih MD5 filenya nih apa gitu ya. Nah, tentunya sama dengan yang tadi. Cuman di sini jadi file yang tadi harus di zip dulu, kemudian saat di zip kita bisa melihat file di dalam dokumen tadi. Dan kemudian nanti fotonya kita ambil, setelah kita ambil, nanti kita masukin, kita buka PowerShell, kayak tadi ya, kayak di awal. Kemudian nanti kita masukin perintah ini dan terlihat hashnya seperti ini. Kita praktekkan. Oke, ini file yang tadi, sudah saya zip ya. Zip, diklik 2 kali, buka zip seperti ini. Jangan diekstrak dulu ya teman-teman. Nah, di file ini kita klik kanan, kemudian view file ya. Klik kanan di sini, kemudian view file. Setelah view file nanti akan muncul lagi folder baru, ya, folder baru. Nah, ini isi dari yang doc tadi. Jadi dalam doc ini dipecah lagi, di dump filenya ya. Jadi kayak diperkecil lagi gitu di dalamnya, dibongkar-bongkar lah kayak gitu ya teman-teman. Kemudian biasanya itu posisinya di Word. Ini Word. Kemudian di sini ada media. Kalau ada yang media dimasukkan, pasti di sini. Atau itu foto atau video ataupun apapun itu ya, gambar-gambar pasti ada di sini. Nah, ini adalah file yang tadi ada di
file dot ini ya. Kita coba buka, benar nggak filenya? Benar ya, ada ini foto yang tadi. Oke, karena saya sudah ada di sini, nanti filenya teman-teman keluarkan, ya extract to misalnya, pilih aja download dokumen, sekali letak di download, oke. Oke, kalau sudah, ini close saja nggak apa-apa. Teman-teman kembali ke PowerShell-nya, ya. Kemudian masukin perintah yang sama, cuman nama filenya diubah ya sesuai dengan teman-teman simpan. Kalau tadi nama file aslinya itu adalah image1 ya, image1 png. Ini ya, kalau kita enter file specified. Oh, sorry. Image1. Oke. Nah, ini adalah hash dari image1.png. Nah, ini hashnya ya. AA, sorry. AADEAC 5099 dan terakhirnya 1940B7. Dan ini merupakan hasil dari hashing yang kita lakukan terhadap file image1.png. Nah, itu teman-teman untuk pertanyaan 1 sampai dengan 8 pembahasannya dan cara mendapatkannya, cara menjawab soalnya juga ya, seperti itu. Kemudian di sini ada file-filenya. Dan kesimpulannya adalah ya, setelah melakukan proses forensik dari file evidence 02.pcap menggunakan Wireshark, kemudian dan beberapa tools yang tadi ya, motobit.com, kemudian PowerShell gitu ya. Saya mengerti tentang forensik email dan bagaimana melakukannya. Jadi begitulah kurang lebih rangkaian dari forensik terhadap file email gitu ya, atau terhadap chapter dari suatu email. Dalam hal ini, saya menganalisis file email N dan saya tahu cara mendapatkan kata sandi, kemudian email tujuannya, email yang digunakan, file lampiran, passwordnya, kemudian apa tadi hashingnya gitu ya, file hashingnya, MD5 sum-nya gitu ya, dan banyak tadi file-file yang bisa kita kembangkan kalau kita butuhkan. Dan untuk kasus ini, penyelidik mendapat informasi keberadaan N melalui lampiran file yang dikirim oleh N ke kekasih rahasianya mengenai rencana dia untuk bertemu si Secret Lover. Dan pertemuan mereka diadakan di Playa del Carmen, Meksiko, dan selesailah tugas investigator. Nah, sampai di sini presentasi dari saya dan semoga bermanfaat dan mungkin teman-teman yang mencari juga tugas seperti ini silahkan ngikutin aja cara-cara yang saya berikan dan ini best Windows ya untuk kali ini saya pakai Windows dan biasanya juga saya pakai Linux tapi karena kebetulan laptopnya ada Windows ya saya gunakan Windows ya seperti itu dan mungkin ini bukan salah satu tutorial satu-satunya tutorial tapi masih banyak yang teman-teman di luar sana mungkin yang udah mengerjakan ini silakan nanti teman-teman explore saja sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan menurut teman-teman itu mudah ya lakukan ya gitu ya dan sering-sering mencoba apabila teman-teman ingin menjadi detail forensik expert gitu ya dan sekian terima kasih dari saya Faruk Aisa Putra mohon undur diri apabila banyak salah-salah kata kurang-kurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.